Syukur ini adalah energi yang kuat bagi seseorang untuk bisa menjadikan dirinya bisa beramal soleh. Jadi kekuatan dari syukur ini mempunyai dampak yang besar dalam perjalanan hidup seseorang. Yang pertama, ada hubungan yang kuat antara orang yang bersyukur dengan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini salah satu buatnya adalah syukur. Dan syukur ini merupakan amalan hati yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri ini yang pertama, kita bersyukur sudah diberi umur sampai saat ini oleh Allah, diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pun kita ketika diberi musibah bersyukur dengan harapan dengan musibah itu Allah akan memperbaiki kualitas hidup kita. Sebagai contoh dengan Covid ini ternyata banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Jadi kalau orang yang bersyukur itu menyikapi segala peristiwa itu dengan positif. Ini diantara ciri orang bersyukur. Jadi bagi orang yang bersyukur, segala keadaan, segala fenomena itu adalah baik. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik sekalian, jamaah pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, juga suasana cuaca cerah setelah siang tadi diguyur hujan yang agak deras. Kita bersyukur masih diberi nikmat iman wal Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, diringankan langkah kaki kita menuju ke tempat ini dalam rangka li'lai kalimatillah, dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta seluruh keluarga, para sahabat, para ulama, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15 ada sebuah doa yang mungkin sudah menjadi doa harian kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini ada 6 permintaan yang dimohonkan oleh seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana 6 permintaan ini merupakan kebutuhan dasar kita dalam hidup di dunia ini. Apalagi pada saat ini kita berada di
Di antara minha arba'atun hurum, ada di bulan Rajab, bulan yang ketujuh, di mana di bulan ini dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak amal soleh. Walaupun memang banyak beredar hadis-hadis yang kurang kuat dasarnya, yang ramai di antara warganet gitu ya, yang disebarkan lewat WA, barang siapa berpuasa tanggal 1 dapat begini, tanggal 2 puasanya itu disunnahkan, tapi menentukan tanggalnya itu dalilnya tidak kuat. Tapi dipersilakan berpuasa tanggal 1, tanggal 2, intinya memperbanyak beramal soleh di bulan-bulan haram, dan salah satunya di bulan ini, bulan Rajab. Walaupun juga di antara para ulama berbeda pendapat tentang turunnya perintah sholat. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal dan semacamnya. Masih diperselisihkan oleh para ulama. Tapi pada intinya kita dianjurkan memperbanyak amal soleh pada bulan Rajab ini, termasuk bulan-bulan haram yang lain. Dan ini kesempatan bagi kita meningkatkan amal-amal soleh. Nah, diantaranya adalah mari kita simak ayat ini. Di sana mungkin kita nanti bisa menyambungkan bagaimana beramal soleh itu dengan ayat ini. Hadirin rahimakumullah, permintaan pertama yang kita mohonkan pada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati alayya. Yang pertama adalah, ya Allah, berilah kepada kami rasa syukur. Rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka yang pertama kita bersyukur. Sebenarnya ayat ini dimohonkan oleh orang yang sudah berusia 40 tahun lebih. Walaupun juga tidak ada salahnya bagi orang yang berusia belum 40 tahun juga memohon ayat ini, dengan ayat ini. Jadi kita mohon yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian tentang syukur ini sangat dalam dan sangat luas. Karena syukur ini adalah energi. Syukur ini adalah energi yang kuat bagi seseorang untuk bisa menjadikan dirinya bisa beramal soleh. Jadi kekuatan dari syukur ini mempunyai dampak yang besar dalam perjalanan hidup seseorang. Yang pertama, ada hubungan yang kuat antara orang yang bersyukur dengan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini salah satu buahnya adalah syukur. Dan syukur ini merupakan amalan hati yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mensyukuri ini yang pertama, kita bersyukur sudah diberi umur sampai saat ini oleh Allah, diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pun kita ketika diberi musibah bersyukur dengan harapan dengan musibah itu Allah akan memperbaiki kualitas hidup kita. Sebagai contoh dengan Covid ini, ternyata banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Jadi kalau orang yang bersyukur itu menyikapi segala peristiwa itu dengan positif. Ini diantara ciri orang bersyukur. Jadi bagi orang yang bersyukur, segala keadaan, segala fenomena itu adalah baik. Jadi diberi kekayaan itu baik bagi dia, dia syukuri dengan cara mengarahkan ke dengan hal-hal yang positif. Ketika diberi kekurangan, maka dia menyadari bahwa inilah bentuk dari kelemahan manusia agar tidak menjadi sombong. Jadi orang-orang yang bersyukur diberi kelebihan tidak sombong, diberi kekurangan tidak rendah diri. Jadi orang bersyukur itu ada di antara kesombongan dan rendah diri. Ketika diberi kekayaan tidak sombong, tidak menginjak-injak yang lain. Ketika diberi kekurangan tidak rendah diri, karena dia merasa saya masih diberi kelebihan. Jadi orang bersyukur ini melihat sesuatu itu dengan sangat positif. Positive thinking. Cara berpikirnya sangat positif. Kita sadari bahwa kita ini manusia, punya kelemahan, tapi juga akan mempunyai kelebihan. Maka temukan kelebihan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara sebenarnya setiap orang itu memang harus menemukan kelebihannya.
Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi bagi kita untuk beramal soleh, untuk berkarya. Dan orang itu tidak bisa berkarya maksimal kalau tidak bisa menemukan kelebihannya. Dan setiap orang pasti punya kelebihan, pasti. Tetapi ketika sudah kita berada pada puncak kelebihan, sadari kita ini pasti punya kekurangan, sehingga tidak sombong. Betapa banyak orang yang punya kelebihan menjadikan dia sombong. Lebih dari hartanya, jadi Korun. Lebih di kekuasaannya jadi Firaun. Lebih di pengetahuannya jadi Haman. Karena dia lupa bahwa dia juga punya kekurangan. Jadi kita itu diantara seperti timbangan itu. Jadi diantara ketika kita terlalu sibuk dengan kelebihan sampai over percaya dirinya kelebihan sampai kepada sombong. Misalnya kita ini jadi orang yang jadi pejabat tinggi, itu kadang-kadang muncul kesombongan. Jadi pemimpin itu diantara penyakitnya adalah sombong, karena merasa dirinya itu adalah lebih. Makanya diantara 3 karakter pemimpin itu yang harus dimiliki itu yang pertama rendah hati. Ini yang pertama. Yang kedua, pemimpin ini harus pandai membaca peluang, berani melakukan terobosan-terobosan. Yang ketiga, pemimpin itu harus punya kompetensi sebagai pemimpin. Salah satunya apa tadi? Harus punya sifat rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri. Rendah diri itu negatif. Rendah diri itu terlalu sibuk dengan kekurangan. Maka kita itu berada di antara dua ini, di antara rendah diri dan kesombongan. Jadi orang mukmin itu tidak sombong ketika punya kelebihan, tapi tidak rendah diri ketika punya kekurangan. Maka sebenarnya fungsi dari kelebihan itu agar kita bisa menyalurkan potensi-potensi kita. Dan potensi itu harus dikembangkan, karena potensi itu adalah kemampuan terpendam. Jadi bakat terpendam itu potensi. Setiap orang punya potensi, bakat terpendam. Maka tugas kita adalah menemukan bakat kita. Jadi sebenarnya peminatan itu kalau di SMA itu penting. Jangan hanya peminatan sembarang, jangan. Itu sangat menentukan arah masa depan kita. Apalagi di perguruan tinggi, itu peminatan penting sekali. Itu bukan sekedar memilih sembarangan, bukan. Itu sesuaikan dengan passion kita, dengan bakat kita. Sebab ketika orang sudah sesuai bakatnya, dia itu belajar rasa bermain. Belajar rasa bermain. Bagaimana bermain? Enak sekali, senang sekali, menyenangkan. Jadi ketika ada anak itu tidak senang belajar, mungkin itu bukan passionnya, bukan bakatnya. Maka caranya temukan bakatnya, dalami. Nanti kalau bekerja, itu bekerja serasa rekreasi. Jadi ketika belajar serasa bermain, sangat menyenangkan. Jadi tidak terasa telah berjam-jam dia belajar. Kenapa? Karena sudah menjadi bakatnya. Kemudian ketika bekerja, dia itu bekerja serasa rekreasi, sangat menyenangkan. Sudah bukan orientasi gaji sudah itu. Bukan. Tapi karena namanya bakat, kesenangan itu sudah lahir dari kesadaran jiwanya untuk bekerja. Sehingga bekerja tidak ada rasa malas. Yang terjadi apa sekarang? Banyak pekerja yang malas. Tapi kalau gaji dituntut luar biasa, honor dituntut, tapi kerjanya tidak mau. Kenapa? Itu karena tidak sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan passionnya. Maka kita sebagai orang tua harus berjuang menemukan passion anak-anak kita, supaya nanti dia tidak berlelah-lelah belajar kosong hasilnya. Misalnya ada seorang tua ingin anaknya jadi dokter, ya jangan dipaksa kalau bukan bakatnya, nanti malpraktek itu. Malpraktek. Kenapa? Banyak mungkin orang tua, contoh mohon maaf, itu kalau orang tuanya dokter, itu minimal anaknya dokter gitu. Padahal bakatnya belum tentu. Ya. Jadi tidak bisa dipaksakan itu. Dan itu jiwanya berontak. Mungkin anaknya mau, tapi ada penderitaan dalam batinnya. Ada penderitaan karena tidak sesuai dengan bakatnya. Maka orang-orang yang sudah menemukan bakatnya ini, orang-orang yang sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, itu menjadi energi yang kuat untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semangat bekerja karena sudah didasari dengan keikhlasan. Sama dengan orang main bola. Walaupun siang-siang, ya, bola kan benda mati, dikejar-kejar ke timur, dia tidak lelah, ya.
Kenapa? Sudah apa passionnya, sudah bakatnya. Nah, inilah pentingnya kita energi syukur ini bisa dibangun dengan seperti itu. Jadi kita temukan bakat, kemudian bakat itu kita pupuk, ya, kita pupuk dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi energi yang kuat untuk berkontribusi kepada agama kita. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang kedua kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan pada diri kita. Maka salah satu caranya supaya kita bisa mensyukuri nikmat ini, kita harus mengenal konsep diri kita. Biasanya orang-orang sufi mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia menjadi jalan untuk mengenal Tuhannya. Bagaimana bisa mengenal Tuhan? Dirinya sendiri tidak kenal. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana cara kita mengenal diri kita? Maka yang pertama kita kenali sifat-sifat kita. Ketika seseorang sudah terbiasa dengan kebiasaan buruk, dia tidak menyadari sifat-sifatnya, dianggap baik terus. Kan ada orang sombong sampai tua, ada orang dengki sampai tua. Usia 40 ini harus disadari, dia harus terbuka kepada lingkungan bahwa kebiasaan buruknya itu harus segera diobati. Minimal kepada keluarga, tanyakan istrinya, "Dek, apa sifat buruk saya?" Sehingga bisa diperbaiki. Ketika diberitahu jangan marah, tapi diintrospeksi, ya, dilihat. Kenapa? Sifat buruk ini bisa menjadi penghancur amal, bisa menjadi penghancur amal, bisa menjadi penggerus amal. Betapa banyak orang beramal baik, tapi ternyata dia di akhirat tidak dapat karena punya sifat buruk, punya karakter buruk. Misalnya dia itu senang membicarakan keburukan orang lain, atau kan diambil amal-amalnya. Maka mengenali diri kita ini sangat penting, sehingga orang itu ketika sibuk untuk mencari jati dirinya, ini menjadi energi yang kuat untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, kalau tidak bisa bagaimana? Ikuti kajian-kajian yang bisa menjelaskan. Ikuti kajian-kajian motivasi misalnya. Sekarang ini banyak. Kalau kita ingin pintar, cepat sekali pintar. Karena sangat banyak motivasi yang bisa kita ikuti. Bagaimana mengenali konsep diri, mengenali karakter diri kita, kemudian bagaimana mengelola diri kita. Setelah mengenali diri kita, kita kelola menjadi energi kuat untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan ini menjadi contoh bagi lingkungan kita. Saya sebagai seorang guru itu akan dilihat oleh anak dan dicontoh. Maka ketika saya memunculkan karakter buruk, kan itu termasuk amal jariah saya yang buruk, naudzubillah. Dan itu dilihat dan dicontoh dan diinspirasi oleh mereka. Jadi orang yang baik itu hadirnya dirindukan, perginya menginspirasi. Jadi ada kenangan-kenangan baik. Sebagaimana seorang ulama itu, tidaklah orang melihat wajahnya, pasti orang itu ingat kepada surga. Nah ini misalnya, ada ulama salaf itu ketika orang melihat dirinya itu seolah-olah sudah di lingkungan surga sudah. Kenapa? Orang ini kebaikannya nampak terus. Jangan sampai orang melihat kita neraka yang muncul karena koruptor misalnya, karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, itu kan menjadi menjadi barometer kualitas diri seseorang. Maka mengenali konsep diri ini menjadi menjadi tugas pertama dan utama kita. Mengenal kepada diri. Setelah itu baru mengelola potensi diri kita. Ya, dikelola. Dikelola itu artinya kebaikan-kebaikannya dipupuk terus dimanfaatkan. Setelah kita mengelola diri kita punya potensi, karena apa? Dalam sebuah organisasi itu kan tidak mungkin potensinya sama. Ada mungkin pinter, ada yang bisa berdakwah, itu potensinya. Ada yang tidak bisa tapi pinter administrasi. Nah, itu kan digabung nanti. Ada yang pinter fotografinya, ada yang pinter mengelola acara, ada yang pinter ngatur perlengkapan. Nah, itulah kolaborasi dari sebuah sistem dalam sebuah organisasi. Di rumah tangga juga begitu.
Sama. Jadi miniatur negara itu dalam rumah tangga. Ketika seseorang bisa mengelola rumah tangganya dan setiap rumah tangga bisa dikelola dengan baik, maka negara akan menjadi baik. Dan sumbernya adalah, dasarnya adalah kita mengelola dengan cara atau panduan yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita mengenal diri kita, konsep diri kita, kemudian kita kelola, sifat-sifat buruk kita buang. Kalau orang tasawuf itu ada istilah takhalli, tahalli. Jadi membuang karakter buruk, dibuang. Bagaimana caranya? Sadari dulu itu keburukan dan itu neraka. Jadi bagi yang egois misalnya, kalau apalagi usia 40, kurangi sudah egoisme itu, dikurangi. Ya. Ego itu kan diri, ya. Jadi merasa dirinya yang paling benar. Nah, itu egoisme. Itu dikurangi. Setelah itu dikelola untuk menjadikan hal yang positif. Baru setelah itu kita bisa mengenali karakter orang lain. Karena kita hidup bermasyarakat. Maka di sini ada namanya social skill. Bagaimana keterampilan bersosialisasi. Bagaimana keterampilan berkomunikasi. Ini banyak panduannya agar kita ini terampil dalam berkomunikasi. Bagaimana cara mengatur sikap kita dalam berkomunikasi. Kayak bersalaman, itu kan ada aturannya, ya. Jadi kalau bersalaman jangan tidak melihat orangnya. Nah, ini kesombongan. Apalagi gini-gini ya. Nah, harus dilihat orangnya, bentuk menghargai kepada orang tersebut. Dan bahkan kalau bersalaman Rasulullah tidak menarik duluan. Nah, artinya kalau taruh duluan kan sepertinya terkejut itu orang itu. Bisa jadi ada rasa terhina kadang-kadang. Nah, jadi banyak aturannya. Nah, ini juga termasuk bahasa tubuh kita. Jadi dalam berkomunikasi itu ada bahasa lisan, bagaimana cara bertutur kita, dan itu sangat mempengaruhi kualitas berkomunikasi kita. Bagaimana bertutur, misalnya menggunakan 3 kata sakti, ada istilahnya. Ketika kita bertutur itu ada 3 kata sakti yang sangat memberikan komunikasi yang positif. Misalnya kita mengatakan tolong, kemudian maaf, terima kasih. Ini 3 kata sakti. Artinya kalau kita minta bantuan kepada seorang, tolong nak ambilkan, itu lebih mudah untuk masuk ke dalam jiwa daripada ambilkan. Tolong, minta tolong. Dan ini sangat minta tolong, ngirset sakoni, lebih enak. Nah ini. Kemudian maaf ya, maaf saya, maaf. Jadi luar biasa kata-kata ini. Kemudian terima kasih. Jangan lupa mengatakan terima kasih walaupun kepada orang yang di bawah kita. Jadi kalau seorang pemimpin punya sifat ini, kata-kata 3 ini, dia akan menjadi pemimpin yang sangat dihormati, sangat disayangi oleh bawahannya. Orang tua yang terbiasa kepada anaknya, nak tolong ambilkan nak, itu luar biasa. Terima kasih ya, kamu telah bangun untuk sholat subuh. Nah, dan itu lebih masuk kepada anak. Itu dari kata bertutur. Nah, bertutur ini punya dampak. Perbaikan tutur kita itu akan berdampak, Allah akan memperbaiki kualitas amal-amal kita yang lain. Sering saya bahas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Jadi katalah yang baik, Allah akan perbaiki amal-amal kita. Jadi sebenarnya kunci dari kebaikan amal kita itu pintu pertamanya dengan perkataan yang baik. Tetapi dasar perkataan yang baik yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Dasarnya harus iman dan takwa. Baru berkata yang baik. Kalau tidak, bukan karena iman dan takwa itu berkata bisnis mungkin. Misalnya ya tidak kita menuduh ya di suatu toko, selamat datang. Itu bisnis itu, Pak, ya. Walaupun juga bagus dampaknya, orang banyak beli ke sana. Terima kasih telah berbelanja di tempat kami, itu bisnis. Nah, tapi kalau ikhlas lebih baik lagi. Nah, ini bertutur kata. Allah akan perbaiki. Bisa jadi Allah akan perbaiki sholat kita, Allah perbaiki puasa kita dari bertutur yang baik. Sebab apa? Bertutur ini bekasnya kuat pada diri seseorang. Bertutur ya, sangat kuat. Maka kuasai teknik bertutur, teknik berkata-kata. Bahkan Rasulullah menjelaskan salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya seseorang salah satunya terletak pada bagaimana dia menjaga lisannya. Bahkan salah satu pintu keselamatan nanti di akhirat adalah amsik alaika lisanak. Hendaklah engkau
menjaga lisanmu. Ini yang pertama. Jadi bagaimana bertutur. Yang kedua dalam berkomunikasi itu bagaimana bahasa tubuh kita. Jadi komunikasi itu ada bertutur, ada bahasa tubuh. Bagaimana cara memandang, ya. Ada memandang tajam sekali, orang takut. Kalau guru masuk kelas langsung pandangi satu persatu. Itu mengerikan. Anaknya tidak berbicara tenang, tapi bukan tenang, itu tegang. Kalau sudah tegang, ilmunya mantap, tidak masuk. Kenapa? Ada penolakan. Ya. Jadi guru itu, ya, karena saya guru, ya, maka ini praktek pengalaman saya. Yang pertama pintunya tuh harus jadi guru yang diterima. Jadi orang tua harus jadi orang tua yang diterima oleh mereka. Bagaimana cara diterimanya? Tunjukkan integritas. Salah satunya, integritas itu adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Itu anak menilai. Orang tua bisa, nanti kita perhatikan anak-anak kita. Mereka jadi bangga kepada orang tuanya karena orang tuanya punya integritas yang tinggi, sesuai antara ucapannya dan perbuatannya. Nyuruh ngaji, tidak pernah ngaji. Nyuruh ke masjid, tidak ke masjid. Ini tidak sesuai. Ucapannya bagus, tapi perbuatannya tidak bagus. Maka menyesuaikan, menyelaraskan ini disebut dengan integritas. Kesatuan antara ucapan dan perbuatan, termasuk juga dengan hatinya. Berangkat dari iman dan takwa tadi. Jadi kembali kepada bahasa tubuh. Jadi bagaimana cara bersalaman, bagaimana cara memandang, bagaimana gestur tubuh kita, ya. Bagaimana mimik wajah kita itu. Jadi bagaimana senyum kita. Senyum itu misalnya itu melibatkan 70 otot. Senyum itu melibatkan 70 otot lah sekalian dalam bersenyum itu. Dan senyum itu rumusnya 1, 2, 2, 5. Ini rumusnya senyum. 1, 2, 2, 5. Yang pertama, satu itu senyum itu harus berangkat dari hati. Harus berangkat dari hati. Senyum ikhlas. Yang kedua, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Kalau bapak-bapak semesti saya tidak, karena saya cacat sebelah. Yang ketiga, 5. Cukup 5 detik. Jangan lama-lama. Nah, itu. Dan itu sering dilakukan. Tapi 5 detik berhenti, jangan lama-lama. Artinya murah senyum. Dan senyum ini akan menunjukkan citra diri kita. Jadi ada kalau orang murah senyum, itu menampilkan citra diri yang baik. Karena senyum itu tanda orang itu sedang bahagia. Senyum itu tanda orang itu sedang bahagia. Sulit bisa tersenyum orang yang sedang galau. Sulit. Kecuali senyum politik. Kecuali senyum bisnis. Contoh misalnya terpidana korupsi KPK, ada senyum. Itu resah hatinya sebenarnya. Kayaknya di depan kamera senyum-senyum itu. Tapi hatinya sakit, hatinya itu cemas dan semacamnya. Kan makanya banyak yang kasus sakit di penjara dan semacamnya. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama tadi tes. Tes 1, 2. Jadi yang pertama mensyukuri. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Nah ini. Yang kedua adalah kita bersyukur juga atas adanya orang tua kita. Jadi di sini kuncinya kita ini harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, kalau orang itu usianya 40 tahun, ini usia yang paling berat sebenarnya. 40 tahun. Ini sudah banyak melewati. 40 tahun ini kalau di sini Pak Agus sudah 50. Ada 50, saya 50 sudah. Yang 40 siapa ini? Nggak ada, di bawahnya rata-rata atau di atasnya sekalian. Usia 40 ini usia fungsi ke segala arah. Fungsi ke segala arah. Untuk orang yang kerja di jabatan tertentu, itu sudah masa-masa naik jabatan sudah. Mungkin sudah jadi kasih kalau di pemerintahan. Kalau di perusahaan sudah mungkin ada di kepala bidang apa ya. Nah, itu sudah mulai posisinya sudah mulai naik. Tentunya pekerjaannya sudah mulai berat.
sudah mulai berat. Itu di jabatan, di pekerjaan. Di keluarga itu beratnya apa? Anak-anaknya masih banyak yang kecil di usia ini. Usia SD masih. Ya, masih SD. Jadi berat-beratnya mengatur kondisi keluarga. Sementara ayahnya masih ada, masih rata-rata. Ayah ibunya masih ada. Jadi dia itu hubungan memperbaiki kualitas pekerjaannya, memperbaiki kualitas dengan keluarganya, juga bagaimana merawat orang tuanya. Jadi paling berat usia 40-an ini. Termasuk juga di organisasi. Masa-masa mulai meniti karir di organisasi. Jadi paling berat usia 40. Maka masa berat ini kalau bisa dilalui dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Nah, karena kebijaksanaan itu muara dari bagaimana pada usia 40 tahun ini. Memang usia itu, kedewasaan itu tidak diukur dari usia. Jadi kedewasaan itu tidak ada hubungannya dengan usia. Karena banyak anak-anak muda umur 20 berpikir dewasa. Banyak orang 60 kekanak-kanakan gitu. Masih. Tapi selayaknya diberi kesempatan umur 40 ini harus menyadari ini kesempatan emas dari Allah untuk selalu memperbaiki diri. Nah, kita yang masih ada orang tua, kalau usia 50 orang tuanya sudah sekitar 70-80. Masa-masa paling membutuhkan kita. Paling membutuhkan yang masih ada orang tuanya. Maka ini kesempatan jalan untuk memperbanyak amal soleh bagi kita melalui pintu orang tua. Mungkin karir bapak-bapak bagus salah satunya karena berbakti pada orang tua. Mungkin rezekinya lebih luas karena berbakti pada orang tua. Mungkin kita menjadi orang yang dihormati di masyarakat karena kita menghormati orang tua. Maka ini pintu surga dalam rumah kita itu melalui orang tua. Maka yang masih ada orang tua, rawatlah. Memang tidak mudah. Makanya ketika bisa tersenyum dengan orang tua kita yang sudah jompo dan mereka tersenyum, ini luar biasa. Yang terjadi etina aki, tak laten. Tak laten yang terjadi ya. Tak jajai, tak yentare malah. Ya. Ya. Maka ini termasuk musibah sebenarnya. Mungkin sholat kita tidak terlalu bagus. Mungkin puasa kita kurang ikhlas. Bisa jadi dari merawat orang tua ini yang Allah terima. Termasuk juga kita punya anak yang mungkin punya kekurangan. Itu termasuk kesempatan. Maka berpikir positif itu penting bagi kita. Allah mempercayakan pada kita misalnya. Itu pahala besar dan tidak mudah. Ini perlu jiwa besar bagi seseorang. Sebagaimana Einstein itu kan pernah tidak naik kelas. Tapi ketika ibunya mengapresiasi, menghargai, berpikir positif, akhirnya Einstein itu bisa tampil dengan ilmunya yang luar biasa. Termasuk juga banyak tokoh-tokoh, ada film from Zero to Hero. Coba bisa dilihat itu ya. Itu banyak filmnya. Dari nol menjadi pahlawan. Itu orang-orang berkekurangan yang potensinya ditemukan, kemudian menjadi orang-orang hebat. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi motivator internasional, ada yang jadi orang-orang hebat. Kenapa? Orang tuanya mampu membaca kelebihannya di balik kekurangan. Maka kalau kita terlalu sibuk dengan kekurangan, akan menjadi introvert, akan menjadi rendah diri, maka kita tidak akan punya nilai, tidak akan punya manfaat. Maka ketika kita menyadari ada kekurangan, lihatlah kita punya kelebihan, sehingga kita bisa sibuk dengan kelebihan dan sabar kepada kekurangan. Sebab kalau hanya kelebihan tadi bisa sombong kan? Maka sadari, ketika kelebihan sudah bagus luar biasa, sebagaimana ada seorang anak di Malang bernama Iwan Setiawan, bisa dicek di internet ya, di YouTube. Itu anaknya tukang angkot. Kalau makan itu Pak, itu telur satu dibagi 4 kadang-kadang ya. Dan sangat sederhana di Malang, di Batu. Ibunya itu luar biasa. Sampai tapi standarnya anak saya harus kuliah semua. Ternyata 5 anaknya kuliah, ada yang S2. Walaupun dengan segala keterbatasan. Kalau kita punya niat, itu diberi jalan oleh Allah. Makanya bapak-bapak ini anaknya, Pak S2, masuk lanjut gitu misalnya, yang sudah S1 itu. Insya Allah diberi jalan. Memang dengan penuh keterbatasan, tapi keberanian jiwa ini penting ya. Dan Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahannya. Nanti silakan lanjutkan. Jadi kalau bapaknya S1, anaknya S2, silakan ya. Nah,
Tapi tetap dalam koridor agama, artinya agamanya harus tetap diprioritaskan. Silakan S2 dan diberi jalan. Ternyata Iwan Setiawan ini itu sampai bisa jadi seorang direktur di perusahaan di Amerika, di New York. Di New York, orang Batu, ya, dari angkot, ibunya ibu rumah tangga. Dan ternyata dia itu terinspirasi betul dengan perjalanan hidupnya. Dia mengarang sebuah buku tentang perjalanan hidupnya. Sekarang difilmkan seperti Laskar Pelangi itu, difilmkan, dan dia diundang kemana-mana untuk menginspirasi generasi muda supaya menjadi lebih baik. Dan ternyata buku keduanya berjudul Ibu. Dia bagaimana perjuangan ibunya dijelaskan. Nah, bagaimana kita bisa menghormati orang tua. Dan ternyata ibunya luar biasa juga, sehingga menginspirasi. Dan ternyata pesan dia, saya harapkan anak muda Indonesia itu gemar membaca, ya. Karena membaca buku sekarang jadi sangat malas. Toko buku tidak laku toko buku. Nah, makanya kembali kepada habit kita ini manusia ikro, harus sering membaca, ya, membaca. Salah satunya membaca buku. Karena orang berpikiran besar itu, Pak. Nah, ini tambah sedikit ya. Orang itu berpikirnya ada 3, berpikir kecil, berpikir biasa, berpikir besar. Kita contoh, ada apel jatuh, kena kepada seorang, tek misalnya, apel jatuh gitu. Itu aja berpikir kecil. Kalau berpikir biasa, ini musim apel ya, bulan apa ini ya, ini sudah mulai besar. Kalau berpikir besar, apel jatuh, apel jatuh kok ke bawah, apakah bisa jatuh ke atas? Mengapa benda kalau jatuh ke bawah, kok udah ke atas? Dari sinilah orang berpikir besar, salah satunya Newton. Lahirlah hukum hukum gravitasi. Ya, ternyata ada gaya tarik bumi. Nah, itu orang berpikir besar. Orang berpikir kecil itu senangnya gosip. Gosip senangnya gosip. Orang berpikir sedang itu baca-baca berita. Orang berpikir besar membaca gagasan, membaca buku, membaca ilmu. Ini berpikir besar. Orang berpikir besar itu tidak terlalu sibuk dengan kulit, tapi dia sibuk dengan isi. Tapi berpikir kecil sibuk dengan kulit, Pak. Aksesorisnya diperbesar. Kalau mobil tempel ini macam tak mare-mare. Ya. Iya, kalau perempuan tempel bedak macam-macam. Wanita penuh dengan bahan kimia. Tanda petik wanita kamuflase, ya, palsu. Apalagi dengan HP percantik macam-macam itu. Itu berpikir kecil, tapi kalau berpikir besar itu gagasan, ide-ide, ilmu pengetahuan. Mari kita menjadi orang yang berpikir besar. Mungkin itu hanya bersyukur yang bisa kita bahas dengan berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini memberi kemudahan bagi kita untuk memperbanyak amal-amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Ustaz ABT Gani sangat menginspirasi sekali dalam rangka kita memanfaatkan energi syukur dalam mengelola potensi diri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi.